Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat-mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara terkasih, tema yang akan kita renungkan hari ini, mujizat itu nyata. Dalam Injil hari ini dikatakan, orang banyak berbondong-bondong. Apa perintah Yesus? Suruhlah orang-orang itu duduk. Duduk adalah sikap diam, tenang, terbuka, dan pasrah. Mereka diminta untuk tidak terus bergerak, tapi hening dan apa yang terjadi. Yesus memberi mereka makan. Duduk adalah sikap taat untuk menerima anugerah Allah dan meresapkannya sehingga menjadi kenyang. Anugerah Allah berlimpah tanpa batas. Kita tinggal menyadari dan menikmati. Ribuan orang mengikuti Yesus dan mereka tak punya cukup makanan. Hari sudah senja dan mereka jauh dari pasar. Hati Yesus tersentuh oleh belas kasihan. Bagaimana ia akan memberikan mereka makan? Mujizat penggandaan roti hanya memungkinkan ketika seorang anak kecil bersedia mempersembahkan 2 ikan kecil dan 5 roti. Tindakan sederhana ini digandakannya berlipat-lipat sehingga menjadi berkat bagi ribuan orang. Saudara terkasih, untuk membuat mujizat tak perlu hal-hal yang luar biasa. Untuk berbuat baik tidak perlu menunggu kaya atau sukses. Yang terutama diperlukan adalah
keinginan berbuat baik tanpa pamrih pada sesama yang membutuhkan. Dasarnya adalah belas kasih kepada sesama. Pemberian kita yang kecil atau sedikit sering kita lihat sebagai bantuan yang tidak berguna. Akan tetapi, yang sedikit itu sering sangat berarti bagi orang yang menerimanya. Yang terpenting adalah keikhlasan hati dalam memberi. Yesus pasti akan melengkapi pemberian itu sehingga menjadi berarti. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk peduli dan berbagi. Engkau mengajak kami untuk mempunyai tanggung jawab sosial. Kami mohon, bukalah hati kami untuk melihat kenyataan di sekitar kami dan tumbuhkan rasa tanggung jawab kami, serta mampukan kami mewujudkan kehendak kami untuk berbagi. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.